boleh tahu saya dengan ibu siapa? Dengan Ibu Tini. Ibu Dewi dan adik Kiki. dengan adik Kiki. Sekarang adik umurnya berapa? Iya, 5 tahun. Oke. Di sini kita akan menjalani sesi konseling selama 30 menit ya Ibu. 15 menit pertama kita nanti akan tanya jawab terkait makanan atau permasalahan gizi dari adiknya, dan 15 menit terakhir kita nanti akan mencari solusi bersama terkait permasalahan gizi tersebut gitu. Di sini kita nanti ngobrol sampai saja, diutarakan apa adanya. Nanti di sini kami memilih kode etik dan insya Allah dari data ini tidak akan tersebar kemana-mana seperti itu, Bu. Kalau saya boleh tahu, Bu, di sini keluhannya apa aja yang apa ya selama ini Yang di Kiki itu, yang kemarin ngomong tubuhnya turun, jadi hasilnya itu membengkak. Terus apa lagi, Bu? Dia keluhannya ya Untuk makanannya sih sebenarnya dia itu nggak agak pilih-pilih makanan. Nggak pilih-pilih Cuman makanan. tidak semua sayur suka. Tidak semua sayur suka. Oke, baik. Saya boleh tahu tinggi badan dan berat badan dari adiknya Ibu? Oh baik, ini Mbak, ini ada di buku. Oke. Di sini saya izin baca ya Ibu ya. Boleh. Oke, dari tinggi badan dan berat badan adiknya, di sini untuk status gizinya normal ya Adik ya. Alhamdulillah. Tinggi badannya normal, berat badannya juga normal. Jadi adiknya gizinya bagus. Alhamdulillah. Kalau di TK ada MDG nggak? Nggak ada. Nggak ada, kalau TK-nya dia nggak ada. Kan TK swasta, mungkin kalau yang mungkin ya dia nggak ada. Adanya setiap Selasa itu harus bawa bekal nasi menu sehat. Oh, menu sehat. Setiap Selasa. Setiap Selasa. Kalau setiap Jumat itu diadain itu bergilir, bukan bekal dari rumah sendiri-sendiri, Jadi tapi teman-teman ada sedekah. bukan apa sih dibentuk kayak apa dibagi-bagi tugas itu loh. Sekarang tugasnya ibunya siapa? Oh. Ya satu tim itu 3 orang atau 4 orang. Nanti untuk teman-teman yang lain Iya, juga. untuk memenuhi TKA, TKB dan PAUD. Itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat digilir. Iya. Kalau hari Selasa itu bawa bekal dari rumah. Tapi menu bergizi, tidak boleh kayak apa tuh? Nugget gitu tau. Oh, yang instan, Frozen food nggak nggak boleh. boleh, nggak boleh. Harus pokoknya menu gizi yang sehat. Oke. Di sini keluhan selain itu apakah ada lagi ya? Keluhan adiknya terkait makan udah cukup berarti? Ya Ibu? kalau sudah kalau cukup. makan sih sebenarnya sudah cukup. Dia kadang keluarnya karena masih imun tubuhnya kan belum stabil ya, masih usia segitu. Dia biasanya kalau ada temennya yang kena flu, gampang terkena. nah gampang terkena tertular ya gitu. Kalau makan makanan buah manis-manis gitu gimana Ibu? Sering atau enggak? Kalau buah selalu makan buah. Selalu makan buah. Manis itu kayak misalkan es krim itu, Iya. ya pasti suka. Suka dia. manis enggak? Tapi kan kita yang sebenarnya yang membatasi. Ya. Betul. Terus di sini saya mau izin tanya untuk makan makanan pagi Ibu biasanya sarapan Oke, itu Kak Kiki, kalau apa? pagi sarapan Breakfast. sarapannya cuma Kiki apa kalau mau berangkat sekolah? Minum susu sama apa? Makan apa? Roti sama susu. Ya kadang sih sarapan sedikit nasi sama dia ada lauknya ada sayurnya. Tapi Ada seringnya itu sih. Roti sama susu ya Ibu? Iya. Kalau buat makanan antara sarapan sama makan siang biasanya apa? Snack. Snack. Ya itu kayak kue lapis, kadang apa kue lumpur. Pokoknya yang bergizi itu nggak boleh yang ciki itu Dari enggak. ibunya sendiri berarti yang ngontrol Iya, makanannya. dia tuh jajannya masih dikontrol orang tua, jadi belum pernah beli jajan sendiri. Belum. Dan Siap. ya rekomendasi dari sekolah juga sih. Biar adiknya juga sehat ya. Ya, nggak gampang biar katanya sakit. udah kekurangan gizi. Apa sih namanya tuh? Stunting. Iya, stunting. Nah, itu. Malnutrisi. Ya, Ya, gitu. Di jangan sekolahnya sampai. tuh begitu. Betul. Makanya dilarang jajan-jajanan yang Ciki. nggak boleh, permen nggak boleh, ini gitu. Berarti saya ini
bagian paha. Ya kalau dada, sukanya yang dada. Sukanya mata ayam dada. Habisnya diolahnya diolah apa itu? Ya tergantung, saya kadang dibikin ayam crispy, ayam Macem-macem. ya, ayam Diubah-ubah. ayam bacem atau apa gitu. Kalau sayur-sayur biasanya sayurnya apa? Sayur bening bayam, Bayam. terus sop, terus kadang cuma direbus dikasih garam. Adanya suka. Bukan, Habis. kalau brokoli gitu toh. Brokoli sama buah-buah yang lain atau brokoli aja? Enggak, kalau sayur direbus Sayur. tuh kayak brokoli, pakcoy. Pak Coy juga suka. Iya, tapi direbus pakai garam tok tuh loh mbak. Dia mau. Keren. Tapi kalau ditumis pak Oh, enggak. nggak suka. Ya, mungkin karena ada sedikit pedas. Pedas. Atau enggak bumbu-bumbu lain yang asing buat dia mungkin. Ya mungkin sih. Bisa Ya, jadi. tapi kalau dia enggak suka pedas. Netral aja. Kalau seringan sore Nah, saya yang ngemil-ngemil kayak donat, kayak roti apa, kacang bikin bubur kacang hijau, gitu-gitu. iya, siap. Terus kalau makan malamnya itu apa tuh biasanya? Makan malam ya sama nasi, sayur, lauk gitu. Tapi kalau udah malam kadang dia nggak makan buah, makan buahnya tuh sebelum dia suka ngambil buahnya tuh sebelum makan. Suka dulu sebelum makan. Sebelum makan gitu. Ngikutin ini kan sunnah Rasul. Yes, siap. Itu anak kecil malah nempel ya. Iya. Kadang kita Dari malah gurunya apa, Nah, pasti kadang kita nempel. malah setelah makan baru makan buah. Nah, dia kan masih ingat ya makan tidak boleh ya, terus kayak tidak boleh berdiri, minum nggak boleh berdiri. Hadisnya keluar gitu loh mbak. Kalau kita kan enggak. Gitu loh. Makan jangan sampai kenyang. Iya, gitu-gitu lah. Nangkap nyamuk. Perangkap nyamuk. Oke. Kalau ibu di sini, ayo dek kita nempel-nempel dulu mau nggak? Kita cari nih mana makanan sehat. Aku punya tempelan ini. Nih ada brokoli. Kamu suka brokoli ya? Nih di belakangnya itu, di belakang kan ada nih. Nih, Ada tempat kosong. Ya di sini kita Nempel nempel. brokolinya. Nih aku bantu ya. Ini butuh Nih, ini coba ditempel. tempel yang rapi di sini. Nah, yang mana tempelin di bawah lagi nih dia. Nah, brokoli. Bahasa Inggrisnya apa? Brokoli. Brokoli. Nih ada apa ini? Apa ini? Semangka. Bahasa Inggrisnya? Watermelon. Ya. Apalagi ngetin sayanya. Yang suka banget ada. Ya di situ boleh. Boleh, suka adanya dah. Nih di antara ini yang makanan sehat yang mana? Ayo coba. Nah, itu apa? Tuh. Mau dibuka? Sini aku bantuin. Mau kamu yang buka boleh. Yang mana lagi nih? Sambil biar aku bantu bukain. Makanan lagi yang makanan sehat lagi yang mana coba Jamil. Iya, tuh. Warnanya apa warnanya? Ada ginger. Nih, tempel dulu. Ini, itunya, brokolinya. Ya, terus apa lagi? Mana nih yang sehat? Ini apa ini? Ini apa? Nasi, kamu butuh nasi nggak buat makan? Nah, ini buatannya kok susah ya? Kamu kalau di sekolah selain gambar biasanya ngapain? Mewarnai. Mewarnai. Terus ngapain? Ngapain lagi? Ngaji silah. Ya, kamu ini nih. Biasanya kalau ngaji apa? Ngajinya bukan jilid, Mikro. Sampai mikro berapa? jilid 2. Nih. Oke. Yang rapi dong. Nasinya di sini aja biar Ya, boleh. Lanjut, yang mana?
nggak? Ikan nih ya, ikan. Kamu makan ikan nggak? Iya, makan ikan. Dia habis makan ikan kan? Tadi kata ibu. Iya. Kamu kalau ikan sukanya diapain? Dibikin apa? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di asam manis ya. Nih. Ya, terus apa lagi nih? Aku baru buka biaran. Ada telur, ada ayam, ayam panggang pagi ini. Ayam piping ya. Ayam Filipin. Telur, ya, betul. Apalagi? Ayam. Ayam goreng. Kamu suka ayam bakar? Ayam bakar. Semuanya suka. Semuanya suka. Ini dia. Semua itu masih banyak. Terus apa lagi ini? Makan makanan sehat mana lagi? Daging. Sudah. Daging. Daging apa kira-kira? Ayo. Steak daging ya. Steak daging. Daging sapi. Semur ya. Apa dibikin sop? Sop kemarin. Udah berapa itu udah berapa? Apa kayak ini? Dagingnya. Terus apa lagi? Mana lagi nih ya? Ada roti. Masih ada kentang. Masih ada Kalau daging lagi. kentang direbus. Kamu suka kentang? Kalau roti kamu suka roti kan? Ah, boleh sambil diambil. Apa itu mana? Itu mobil. Mobil? Kan Ini nggak nggak dimakan. dimakan. Berarti nggak bisa dimasukin ke sini. Betul? Kalau bebek bisa nggak? Enggak. Kalau dino Bebek goreng. oh, bisa. Bebek goreng ya. Kalau dino bisa nggak dimasukin ke sini? Bisa, betul. Ini kentangnya. Sama mana sini itu aku bantu bukain. Nah, ini terakhir ya. Ini namanya apa, Rok? Oke. Udah di Bawang bawah. untuk masak. Bawang untuk masak, bukan buat dimakan langsung. Iya, ya agak udah pedas gitu. Petir ya. Iya, nih aku kasih ini buat kamu. Tangan kanan dong. Siap, ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini juga buat kamu. Ih, bilang apa? Iya, sama-sama. Saya sih lanjut dulu. Terkait tadi makanan adiknya sudah cukup teratur, cuma nanti tadi ada beberapa hal yang mungkin kurang pas ya, yang mungkin ya masih ada beberapa makanan yang mungkin kurang lengkap, misalnya seperti itu. Kemudian di sini saya boleh nanya ibu terkait adiknya itu punya alergi apa ya? Alergi Makanan mungkin. alergi telur. Alergi telur. Iya. Kemudian ada lagi nggak selain telur? Kalau makanan telur saja. Telur aja. Terus kalau untuk obat-obatan itu apakah ada kendala atau ada alergi juga? Kalau Ada batasan? nggak ada alergi. Ya memang alhamdulillah jarang sakit Sakit, ya jadinya. alhamdulillah. Karena kekontrol juga ya bu Iya. makanannya. Tapi kalau obat nggak pernah ada. Terus kemudian adiknya di sini sering main-main gitu nggak? Main bola. Iya. Terus Ya main terus aktif. aktif terus. Apa aja biasanya kamu? Mainnya apa Mainnya apa aja? Main air. Main bola. Main bola ya. Terus habis itu main apa lagi? Di sini dulu dapat titipin di sini dulu Titipin dapat. dulu. Boleh. Main sepeda dulu sama Main sepeda-sepedaan. Oh, sepeda beneran ya? sepeda Oh, bener. sepeda beneran. Terus kemudian apa lagi deh? Main musola sama temen Sama teman-teman biasanya apa aku nggak tahu namanya itu. Polisian. Oh iya, betul. Terus kalau misalnya tidur, adiknya riwayat bersiap. Oh dia ini aktif. Jadi siang itu tidur, tidur. malam itu nanti udah mulai tidur lagi. Iya. Itu aman berarti. Aman kalau masalah tidur. Oke.
Kalau dari keluarga apakah ada riwayat penyakit keturunan gitu? Alhamdulillah nggak ada. bersih ya Bu? Ya, Bersih. alhamdulillah. Semoga terus Amin. oke. Dari sini saya izin menyimpulkan ya Bu, terkait beberapa pertanyaan tadi. Untuk status gizi adiknya alhamdulillah baik, pola makannya juga sudah baik juga. Mungkin masih cukup apa ya, kurang teratur aja beberapa, ada yang kurang teratur. Buat makan makanannya tadi juga udah bagus alhamdulillah. Adiknya ada alergi telur juga betul. Kemudian untuk aktivitas fisiknya juga udah alhamdulillah bagus. Oke, baik. Di sini ada beberapa tujuan yang mungkin saya akan tawarkan ke Ibu ya. Di sini nanti kita akan mencoba untuk mempertahankan status gizi adiknya yang bagus tadi, sudah bagus, jadi dipertahankan untuk kelanjutannya juga tetap bagus seperti itu Ibu. Kemudian juga pola makannya teratur, 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan gitu. Terus kemudian juga mengurangi makan makanan yang manis, jajan-jajanan, dan mungkin bisa diubah dengan buah-buah seperti kayak tadi dari ibu dan adik. Apakah seperti bersedia untuk mempertahankan status gizi ini? Oh iya, ya pasti. Untuk dibikin puding aja saya kan nyarinya yang memang bagus, nggak asal itu pakai gulanya misalnya gula panas enggak. Makanya yang emang Gula biasa atau susu gitu. Gak aja kalau mau main sambil gak apa-apa kok. Ya itu yang main gede-gede ya. Oke, berarti jadi sini ibu sama adik bersedia ya untuk tetap mempertahankan hidup sehat. Insya Allah pasti siap sedia. Di sini saya izin ya ibu untuk menghitung sedikit berat apa ya untuk kebutuhan status gizi, kebutuhan harian adiknya. Ya, harian adiknya itu sekitar berapa, berapanya itu nanti saya izin untuk menghitung ya ibu. Saya minta waktunya sekitar 2-3 menit untuk menghitung. Apakah bersedia ibu? Boleh. Saya izin. Sudah normal seperti biasanya anak seusia adik Kiki. Kemudian untuk karbohidratnya sekitar 165 gram, terus kemudian proteinnya sekitar 27,5 gram, dan untuk lemaknya itu sekitar 36,6 gram gitu. Nah, di sini saya juga punya leaflet Ibu terkait gizi seimbang. Jadi di gizi seimbang ini seperti apa sih gizi seimbang gitu, dan manfaatnya untuk adik itu seperti apa, kayak misalnya dengan tumbuh kembang sesuai dengan usianya, mencegah wasting, mencegah malnutrisi begitu, terus kemudian mempertahankan antibodi biar adiknya nggak gampang sakit. Kemudian juga sebagai sumber tenaga, adiknya kan masih aktifnya kegiatan, jadi harus penuh tenaga, jadi tenaganya ekstra begitu. Terus kemudian perkembangan dan pertumbuhan otaknya juga bagus, dan kemudian juga mempengaruhi mental dari anak saat remaja nanti. Dengan adanya itu makan yang bagus, makan yang baik, seperti dikontrol dan ibunya juga, itu kedepannya insya Allah juga bakal baik seperti itu. Terus ada beberapa makanan, bahan makanan yang dianjurkan, bahan makanan yang dibatasi, dan bahan makanan yang harus diperhatikan ya. Jadi perhatikan ini kayak semua dikurangi seperti itu. Kalau makanan yang dianjurkan itu seperti nasi, kentang, tadi kayak ada ini
juga kayaknya perlu dibatasi gitu. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan di sini juga ada bahan makanan yang beraneka ragam. Kemudian pilihan bahan makanannya itu yang udah dicerna oleh adiknya. Jadi bahan makanannya yang bagus. Terus kemudian juga alat makannya itu juga harus yang mungkin yang menarik atau warna-warni biar adiknya juga semangat untuk makan seperti itu. Kemudian buat model-model, tapi adiknya ini kalau misalnya nggak dibuat model-model atau nggak dibuat makanan-makanan yang aneh-aneh gitu macam-macam itu tetap mau makan, tetap mau gitu. iya. Jadi aman ya. Aman. Yang penting dia tanya dulu ini makan apa? Oh ini ayam. Dari Iya. kecil berarti memang sudah dibiasakan untuk makan makanan seperti itu. Iya. Sampai sekarang masuk bawah. Iya, jadi tahu oh ini telur. Kalaupun misalkan dijajar ya tahu. Pokoknya kalau mau makan dia nanya dulu. Ini aku mau makan apa? Baru kalau misalkan belum dapat makanannya dia minta sendiri. Aku hari ini mau makannya ini kok. Nah gitu. Bisa. Untuk ini model-modelan juga bahan, kemudian adanya ini untuk bujuk makannya juga sepertinya nggak perlu dibujuk, udah makan sendiri ya Bu ya. Di sini kami juga ada piramida gizi seimbang. Oh iya. Di piramida ini ada kebutuhan seperti yang tadi ada di kipas ya Bu ya. Dia ada bahan makanan pokok, terus kemudian ada sayuran, lauk pauk, hewani, nabati, dan juga sayur buah-buahan. Di paling atas di pucuk ini adalah PR kebanyakan balita, tapi kayaknya adiknya aman. Ini adalah kurangi gula, garam dan lemak gitu. Jadi kayak jajanan kan tadi adiknya juga masih aman. Ya, karena dia itu belum kayak instan tapi belum suka. Belum. Terus gimana itu? Ya karena saya yang Membatasi ya. kayaknya Ya memang dari kita aja memang membatasi makanan itu. Orang tuanya. Iya, emang harus strict kalau di pas awal-awal kayak gini ya, masih anak-anak kayak gini, biar nggak keterusan gitu. Ya. Terus kemudian di sini ada olahraga, adik-adiknya juga sering kegiatan aktivitas fisiknya juga terus, alhamdulillah baik. Terus kemudian jaga kesehatan, cuci tangan, minum madu biar imunitas juga kuat. Kemudian di sini ada ini apa namanya pantau berat badan ideal seperti tadi. Status gizinya juga Iya, bagus. setiap bulan masih ditimbang. Yes, di sekolah ya Bu ya? Iya, di sekolahnya. Iya, boleh, nggak apa-apa. Tapi ini udah nggak pernah dari ibu udah nggak yang kontrol ke posyandu, tapi dari sekolah Iya, udah karena langsung. udah dialihkan di sekolahnya Dari sekolah ada. masing-masing. Tempat sekolahnya itu kan di belakangnya ada posyandu. Iya. Nah, kerjasama di situ. Oke. Nah, di sini ada contoh menu sehari ibu ya. Di sini misalnya makan pagi atau nasi tim misal bubur, kemudian ada semur bola-bola daging, tahu isi wortel, bayam atau isi toge misal. Kemudian ada semangka untuk buahnya. Di selingan pagi di sini ada bubur kacang hijau, contohnya seperti itu. Kemudian untuk makan siang ini ada nasi juga, terus kemudian ada sop bakso, ikan, wortel, buncis, terus kemudian ada teri tempe, ada jeruk. Untuk selingan siang bisa ada puding buah, kamu suka buah kan? Kemarin jualan puding buah di sekolah. Oh, kemarin sih Kan jualan dia puding buah. apa jadi kerja kan cuma Iya, milih iya. dia pasti jual. Dia pilih jadi puding buah di market dia sekolahnya. Jualan dia puding buah, buah potong, satunya apa sayang? Oh iya donat, Donat. sate donat. Bagus. Jualannya ya laris nggak? Laris. Banyak suka? Banyak. Oke. Terus kemudian untuk makan sorenya itu ada nasi, opor telur, kamu suka telur kan? Terus habis itu ada perkedel bisa perkedel kentang atau perkedel sayur juga bisa. Kemudian ada telur lagi terus sayur. Terus kemudian ada tumis kacang panjang dan ada pisang. Kalau misalnya malam adiknya pengen makan, kamu bisa makan smoothies pisang. Smoothies pisang tuh toh, pisangnya ditaruh di kulkas. Biasanya beli smoothie sih. Langsung beli Ya, smoothies. tapi dia sukanya mangga. Masukannya mangga, oke. Oke, mungkin ini. Terus kemudian saya izin. Oh iya ibu, di sini saya nanti akan memberikan porsi makan. Jadi di sini ada DBMP namanya, DBMP daftar bahan penukar.
di sini kan saya sudah mencantumkan ada beberapa contoh menu ya, seperti contoh menu. Nah di sini ada menu karya ibu, atau misalnya karbohidrat, ada beberapa karbohidrat yang bisa dipilih mungkin untuk apa ya, nasi bahan ya. nasi seperti itu. Kemudian ada protein hewani, ada lemak juga di sini, ada sayuran mungkin gitu. Nanti ini saya akan serahkan ke ibu Oh, iya. sebagai inspirasi. Terima begitu. kasih. Niki juga nih ibu. Ya, ini biar untuk baca Kiki. Betul, betul. Kau sering-sering baca itu ya, kayak biar makanannya bisa beragam lagi, biar kamu bisa makan lebih banyak lagi. Ayo mah dulu. Sebentar, bentar lagi ya. Oke, setelah itu saya izin ngasih tahu sedikit ya ibu. Iya, Saya boleh. menjelaskan. Di sini saya ada food diary. Food diary itu apa aja sih makanan yang diasup oleh adik selama 1 minggu. Seperti itu. Jadi biar untuk konseling ke depan itu bisa lebih lancar dan lebih saya bisa tahu nih seperti apa sih kondisi makan adiknya dalam waktu seminggu. Seperti itu. Jadi tulisannya di sarapan di sini. Sarapannya menggunakan apa begitu, dan banyaknya berapa, misalnya seperti 1 mangkok gitu. Kemudian untuk snacknya seperti buah, buahnya berapa potong, 1 potong gitu. Dan itu nanti berlaku dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di sini terdapat 4 halaman seperti ini. Jadi 1 minggu itu 1 halaman seperti ini. Nanti setelah 1 bulan nanti dibawa waktu kita konseling kembali, jadi nanti saya bisa melihat perkembangan dari adiknya itu seperti apa gitu. Dari ibu Ade ini ditanyakan lagi ibu terkait ini ya. Sudah Pakai pengen topi boleh jalan-jalan. ya? Pakai topi apa enggak? Oh ya. Padahal sebenarnya belum selesai loh. Nggak apa-apa. Oke, baik ibu, saya izin menyerahkan ini Oh, nih, iya. ibu. Dan juga ini tadi bahan makanan, contoh bahan makanan yang mungkin jadi inspirasi untuk nantinya seperti itu. Kemudian di sini terima kasih sudah melakukan sesi konseling pada hari ini. Semoga stasi gizi adiknya tetap sehat, Amin. tetap baik, dan ibu juga tetap sehat. Amin. Semoga bisa bermanfaat konseling kita hari ini, dan 1 bulan lagi diusahakan ibu bisa datang ke sini untuk melaksanakan konseling. Silahkan dibawa apa ini untuk buku ini AMS-nya saya izin kembalikan. Oh ya. Ya ibu, jangan lupa tetap ke posyandu untuk memantau status gizi adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.